Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan tentang bagaimana supaya anak sukses di sekolah. Ya, Bapak Ulur dan Ibu, kita langsung ke pertanyaan. Apa yang harus orang tua lakukan saat anak kurang memahami pelajaran di sekolah? Ya. Silakan. Ini yang banyak kali jadi masalah pada anak-anak. Ya. Karena biasanya ketika kelas seperti biasa, guru-guru mulai dengan metode apa yang disebut dengan ada dia punya pendahuluan, kemudian ada dia punya catch untuk motivate untuk anak-anak untuk kenapa dia suka baca materi, baru terakhir ada dia punya penutup. Tetapi yang terjadi pembelajaran online tidak ada itu. Guru langsung masuk di materi. Itu yang kebanyakan terjadi. Sehingga bagaimana mempersiapkan itu anak, siapa yang kasih introduction dan lain sebagainya, itu adalah orang tua. Tanggung jawab orang tua. Jadi contoh yang paling mudah adalah sebelum mulai kelas, orang tua mulai brainstorm dulu. Minggu lalu belajar mengenai apa? Bahasnya mengenai apa term-term yang Anda dengar? Apalagi yang dibahas oleh guru, supaya ketika masuk materi yang baru, anak-anak sudah siap. Itu yang terasa yang penting. Tapi yang kedua juga selain itu adalah apa yang disebut dengan salah satu teori yang terkenal di pendidikan, namanya kecerdasan ganda atau multiple intelligence. Multiple intelligence ini mengatakan bahwa anak itu dia punya kepintarannya bukan cuma satu, bukan cuma di pelajaran saja, tapi ada macam-macam. Menurut Gardner ada bukan 9 ya, tapi 8,5 menurut dia. Contohnya ada yang namanya interpersonal. Ada anak yang kepintarannya, kehebatannya adalah jago bergaul. Kasih 1 menit dengan anak baru dia sudah siap, sudah mudah sekali berteman. Ada yang interpersonal, jago dalam mendisiplin diri, memotivasi diri. Ada yang kinestetik, badili, mereka belajar matematika, tapi belajar matematika lewat menendang bola. Bagaimana tendangannya bisa melengkung, bagaimana bisa mencetak gawang dengan sebaik-baiknya. Itu proyeksi itu diajarkan lewat gerakan tubuh. Ada yang musik, jagonya dalam musik. Ada yang, ini dia yang paling banyak dites adalah ini, logical, matematikal. Padahal ini cuma salah satu dari 9 kecerdasan menurut Gardner. Ada yang verbal linguistik, jago berpuisi, jago dalam menyusun kata-kata. Ada yang naturalis, dia tahu membedakan, mengklasifikasikan tanaman. Dia tahu, oh ini duku, ini lansa. Dia tahu ini durian enak, ini durian biasa. Dan lain sebagainya. Ini orangnya naturalis. Dan ada yang visual atau spatial, jago baca peta, jago menentukan arah. Dan anak-anak itu punya kecerdasan-kecerdasan. Yang di tengah itu namanya kecerdasan eksistensial. Yaitu orang yang mampu berhubungan dengan dunia luar. Jadi dong bilang kalau nak jadi pendeta, punya iman yang kuat atau dukun. Karena dia mampu berhubungan dengan dunia yang bukan materi. Jadi kita tahu bahwa di sini anak-anak itu punya bermacam-macam kecerdasan. Jangan orang tua paksa dia hanya di satu saja. Biarkan dia berkembang sesuai dengan kecerdasan yang dia punyai. Baik. Ya. Jadi bila anak kita kurang mengerti, tentunya orang tua jangan cuma berharap guru yang akan mengajarkan kembali. Tetapi tidak, kita orang tua harus siapkan waktu untuk dampingi dia dan belajar bersama-sama dengan dia. Ulangi lagi pelajaran yang dia sudah dapat. Dan kalau dia masih belum mengerti, bantu dia misalnya download materi itu di internet dan kalau ada rekaman putar ulang-ulang dan kasih dia untuk nonton. Namanya Khan Academy. Itu pelajaran semua. Kalau YouTube kan banyak yang macam-macam, tapi kalau Khan Academy biasanya pelajaran semua. Iya. Baik. Nah, sekarang Bapak Ulur dan Ibu, bila anak kita menurun prestasinya, apakah masalah di rumah ini juga dapat menyebabkan
anak-anak kita turun prestasinya? Iya ya, tentu saja ya. Kalau ada masalah di rumah pasti anak-anak sukar untuk belajar. Ya. Jadi di kelas saya kami dengan mahasiswa buat penelitian sederhana dan interview anak-anak SMP dan anak-anak SMA. Terus yang saya kaget, ada beberapa anak-anak yang bilang, oh bagaimana katanya dia mau konsentrasi belajar, sementara papa dan mama bertengkar. Ya, kadangkala bagaimana kita mau menjawab pertanyaan yang guru berikan, sementara kalau kita unmute, nanti katanya teman-teman dan guru-guru mau dengar mama papa sementara berkelahi. Jadi susah katanya, banyak susah belajar kalau hal-hal seperti itu. Dan bukan cuma itu. Kadang ada yang bilang, mama katanya bilang, tolong matikan kameranya, terus cuci piring. Aduh, sangat kaget waktu dengar itu ya. Jadi sementara belajar, gantinya dia tuntun anaknya untuk aktif belajar, tapi dia suruh apa? Cuci piring. Atau katanya menyapu. Dan kalau guru mention dia punya nama, mau tanya, misalnya, Ika, coba kamu jawab ini. Dia tidak bisa lari-lari untuk pergi menjawab, karena sementara mencuci apa? Mencuci piring. Jadi, tolong orang tua supaya lebih membantu anak. Ya, jangan sampai masalah belajar. Jadi masalah orang tua dengan orang tua itu bertengkar itu betul-betul sangat down. Karena kalau di salah satu penelitian dia bilang salah satu ketakutan anak-anak sekarang adalah perceraian. Karena mereka sudah banyak kali dengar teman-temannya itu orang tua itu bercerai. Saya ingin berikan beberapa slide mengenai apa yang harus kita buat orang tua buat supaya membantu mereka. Yang pertama adalah kasih mereka responsibility. Karena kita tahu hubungan orang tua dengan anak itu yang paling berat. Selain orang tua bertengkar, hubungan orang tua dengan anak jadi salah satu penyebab yang utama mereka tidak berhasil di sekolah. Caranya adalah orang tua harus berani kasih mereka tanggung jawab. Kadang-kadang orang tua bilang, kamu yang beli tiket untuk papa. Karena mereka lebih tahu kadang-kadang ya. Karena mereka lebih Kemudian selain memberikan responsibility, kasih komunikasi. Tadi istri saya sudah bilang bahwa itu komunikasi itu sangat penting. Dan kalau kita bilang komunikasi itu tutup pintu, masuk kamar. Kemudian mata dengan mata, kita ngomong langsung pada mereka. Ya kan? Jangan ngomong ke orang lain, jangan satu Facebook sudah tahu, anak belum tahu. Sudah curhat di FB ya. Itu buat program-program kita, program-program keluarga lebih partisipatif dan interaktif supaya anak-anak mau berpartisipasi. Dan yang terakhir, salah satu yang orang tua bisa buat adalah terima mereka apapun adanya. Cintai mereka tanpa memandang bulu, tanpa alasan. Tetap terima apapun yang terjadi, kamu tetap anak saya. Itu satu-satunya yang bisa membuat anak itu termotivasi untuk belajar. Baik. Terima kasih Bapak Ulur dan Ibu, jadi seperti itu ya. Nah, bila anak kita memang susah untuk mengikuti pelajaran di kelas, apakah orang tua harus memberikan les tambahan atau menyewa tutor? Silakan. Mau anak kita untuk ada les tambahan atau tutor memang bagus. Tetapi jangan kita desak di hal yang dia tidak mau. Contoh, ada anak yang tidak pintar di matematika, tetapi dia pintar di bahasa misalnya ya. Betul. Jadi kalau dia justru lebih senang dengan pelajaran bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kita cari tutor yang dia gemari. Kalau dia tidak gemari matematika, kebanyakan sekarang yang orang tua buat, karena dia nggak bisa matematika, cari tutor matematika untuk kasih ajar kan. Tapi sebaiknya cari apa yang dia senangi, itu yang mempertajam atau lebih buat dia mengerti atau belajar apa yang dia senangi atau dia gemari. Ya. Jadi kasih les dia apa yang dia suka, itu yang pertama. Jangan yang poin 5, yang nilai 5 yang kasih les, tapi yang 9 yang kasih les. Kalau di pendidikan ada yang namanya
perbedaan antara otak kiri dan otak kanan. Iya. Ada anak-anak yang otak kiri dia lebih banyak di analytical, dalam berhitung, dalam menggunakan bahasa, tapi ada anak-anak lain yang lebih jago dalam berekspresi, dalam emosi, dalam imajinasi. Jadi kita harus melihat dulu mereka. Kemudian saya bukan anti ke les, tapi saya lihat ada hal-hal yang lebih baik dari les. Ya. Contoh, anak justru lebih banyak belajar dari teman-teman daripada dari guru. Jadi caranya adalah kita buat kelompok belajar. Gampang tuh, cuma panggil teman-temannya datang belajar di rumah, nanti mama dan papa goreng akang pisang. Contohnya, buat kelompok belajar itu jauh lebih bagus. Antar anak ke museum, bawa ke, saya suka sekali itu Kidsonia atau Kidson, di mana anak belajar peran. Sayang sekali di Manado belum ada itu ya. Bawa ke perpustakaan. Kalau jauh perpustakaan, lepas itu anak di toko buku sementara mau belanja. Supaya dia jadi suka itu. Itu mungkin salah satu contoh yang orang bisa buat. Baik, terima kasih Bapak Ulur dan Ibu. Nah, teman anak saya banyak yang nakal. Apa yang harus kita buat sebagai orang tua ketika menghadapi atau anak kita mengalami bullying di sekolah? Yang pertama yang kita buat adalah kita mencoba mencegah bullying. Bullying banyak kali terjadi ketika anak itu tampil beda jauh. Jadi cara yang kita buat adalah kita atur penampilan anak kita. Jangan kasih biar dia kelihatan kayak nerd. Kasih buat dia rapi. Dan lebih dari itu jangan kasih dia terlalu norak juga ya. Kemudian ajarkan dia bergaul dari kecil, karena kebanyakan korban bullying adalah mereka yang tidak tahu bergaul. Kasih ajar dia bermain dengan teman-temannya, biar dia cuma jadi anak bawang. Tapi dengan itu kita buat dia belajar sosialisasi. Kemudian ya kita rasa dari dulu bullying ini ada terjadi. Kita semua saya yakin pernah ada nama panggilan yang boleh bilang kita paling benci. Kita dibesarkan dengan itu. Tapi bagaimana kita dapat mengatasinya adalah ketika kita mempunyai kekuatan mental. Ketika orang lain mengejek kita rasa biasa aja, nggak ada yang apa, kita tidak sensitif lagi soal itu. Dan itu yang kita ajarkan kepada anak kita. Kekuatan mental, bahwa biar mereka ejek, aku tidak pusing lagi soal itu. Dan kalau ada anak kita yang dibully di sekolah, kita jangan cepat emosi ya. Karena kebanyakan orang tua juga emosi langsung datang di sekolah terus apa? Mencak-mencak, iya ngamuk ya. Bahkan guru kadang sudah diancam mau dipukul, katanya tidak bisa menjaga anak saya di kelas. Tidak boleh seperti itu. Dan bagus juga sekolah. Saya lihat pengalaman di Australia itu luar biasa ya. Di sekolah di sana semua aturan jelas ya. Mereka bukan sekedar hanya buat aturan dan ya yang penting ada aturan. Tidak. Mereka seringkali komunikasikan selalu dengan orang tua, komunikasikan kepada guru dan kepada semua siswa. Satu kali anak kami dibully di bus school, dia datang jemput di rumah, terus di jalan katanya ada anak yang bilang, "Ih, Aaron cute." Jadi kayak karena anak kami badan besar, jadi dia cuma bilang cute, gemuk, terus dia cubit katanya pipinya Aaron. Mungkin dia gemes atau gimana. Tapi sopir bus itu perhatikan. Dan kami kaget. Dapat telepon dari kepala sekolah. "Bapak Ibu, kami minta maaf, anak kalian dibully di bus. Kami akan sampaikan di ayah dan ibu dari anak yang membuli anak kalian, dan kami akan memberikan punishment." Kasihan kan? Tapi kami belum tahu cerita kalau anak kami dibully. Kepala sekolah yang telepon. Terus tidak lama kemudian orang tua dari anak yang membuli itu yang telepon. "Saya sebagai orang tua, saya minta maaf karena anak saya sudah membuli anak kalian." Kenapa jadi seperti itu? Karena aturannya sering disampaikan, dan saya pikir hebat sekali ya. Dan sampai di rumah kami tanya anak kami, dia bilang, "Tidak mama, dia katanya cuma gemes." Tapi sopir bus itu sudah pikir itu dibully. Jadi kita coba kalau kita sudah marah-marah terus mencak di sana, padahal
anak saya juga tidak merasa itu dibully. Tapi kepala sekolah sama orang tua daripada anak yang membuli sudah minta maaf di kami. Karena hati-hati juga, karena ada anak kok dipindahkan di sekolah karena katanya di sekolah itu anak-anak yang lain sedang membuli. Jadi sebaiknya sekolah-sekolah yang ada di Indonesia khususnya buatlah aturan-aturan dan sampaikan kepada orang tua, guru dan semua staf dan anak-anak supaya mereka tahu bahwa membuli itu tidak bagus ya. Okay. Baik, ini juga merupakan proses edukasi kepada orang tua untuk lebih matang ya. Iya. Lebih matang dan peran menjaga anak-anak. Iya. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Bilwulur dan Ibu atas penjelasannya. Sahabat Kapas, tentunya kita ingin tahu lagi lebih banyak hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana agar anak kita sukses di sekolah. Jangan kemana-mana sebab kita akan melanjutkan diskusi kita pada malam hari ini di segmen yang ketiga, di mana kita juga akan membuka diskusi interaktif lewat platform Google Meet Cornelius Media. Dan bagi para sahabat Kapas yang ingin bertanya, Anda dipersilakan untuk bertanya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam program Kapas.